Halo, halo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel dan juga mengganti background, lalu tentang perulangan dan juga tentang pemisalan fungsi if. Nah, pertama-tama kita akan mengganti backdrop atau background. Caranya kita klik di sini yang pojok kiri bawah sebelah kanan yang ini. Kita klik. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, tinggal dipilih saja yang kalian inginkan untuk backdropnya sesuai yang kalian inginkan. Misalkan di sini ya, saya pilih di hall. Nah, ini langsung kucingnya bakal muncul di sini ya. Ini udah ada nih backgroundnya. Terus kita misalkan selanjutnya kita buat variabel, sebuah variabel. Cara buatnya kita klik ini yang variabel ini, kita klik. Setelah diklik, di sini kan ada variabel ya, ada my variable yang udah sebagai contoh ya, variabel contohnya udah ada nih, namanya my variable. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen pakai variabel ini, kalian tinggal klik kanan di variabelnya, terus rename atau delete. Misalnya kita delete ya, klik kanan delete. Nah, dia bakal kosong seperti ini variabelnya, karena tidak ada variabel sama sekali di sini. Selanjutnya kalau kita pengen membuat sebuah variabel, kita klik aja di sini make a variable, di sini diklik. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Kita masukkan nama variabelnya, misalnya variabelnya namanya A ya, kita masukin ini misalnya namanya A. Oke. Lalu di sini kan ada beberapa yang muncul ya. Ada perintah yang bisa kita pakai, set A to, terus change A by, show variable A, sama hide variable A. Ini kalau misalnya variabel yang kita buat tadi ininya dicentang, maka dia akan muncul di sini. Tapi kalau misalnya kita nggak pengen dia muncul di sini, kita tinggal uncheck aja ininya. Kita klik, nah dia akan seperti ini ya, hilang. Terus kalau misalnya kita klik lagi, dia bakal muncul lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke event. Kita masukin yang when green flag ini diklik. Pada video sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya cara membuat si kucing ini bergerak secara sederhana. Kita klik move ini, kemudian kita klik terus kan, supaya dia bergerak. Kita klik yang bendera hijau ini, kita klik supaya dia bergerak kan. Nah, karena kita akan menggunakan fungsi perulangan, jadi fungsi perulangan itu sama seperti kalau misalnya kita mau mengambil 5 buah piring. Jika kita mengambil 5 buah piring di rumah, kita pasti akan mengambilnya satu persatu dulu ya. Satu dulu kan, kita ambil satu, terus ambil lagi, satu lagi, sampai diulang sebanyak 5 kali. Nah, fungsi perulangan pun sama seperti itu. Kalau di sini kita pakai kontrol, kita pakai repeat. Ini lepas dulu, kita masukin repeat ke sini. Lalu setelah itu kita masukkan move ke sini, dan juga coba kita masukkan wait ke sini. Waitnya ke sini. Nah, lalu setelah ini kita misalnya dirubah ini jadi 3 ya. Kita rubah repeatnya jadi 3 saja. Kita geser kucingnya ke sini. Lalu kita coba klik. Ya, dia bakal berulang bergerak selama 3 kali. Karena kan kita di sini definisinya berulang move dan wait sebanyak 3 kali. Jadi dia pertama ngejalanin dulu move, terus selanjutnya nunggu 1 detik, baru dia naik lagi ke atas, mengulang sebanyak 3 kali. Karena kan kita di sininya 3 kali. Kalau misalnya kita pengen 6 kali, ya kita tinggal tambahin aja ini, ganti jadi 6. Nah, tinggal ganti aja nilainya jadi 6. Lalu kita coba diklik.
ini yang go nya kita klik tuh 2 3 4 5 6 ya, dia sudah bergerak sebanyak 6 kali. Nah, ini untuk repeat. Terus di sini ada juga yang namanya forever. Bedanya forever sama repeat itu apa? Kalau repeat dia berulang sebanyak nilai yang kita masukkan di sini. Misalnya kalau kita ingin berulang sebanyak 5 kali ya 5 kali, 3 kali ya 3 kali, 10 kali ya 10 kali kalau misalnya kita masukin ininya ke 10. Berbeda dengan forever. Namanya saja sudah forever ya, berarti kan dia bakal selamanya. Dia bakal selamanya terus-terusan berulang. Dia bakal ngulang terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Kalau yang repeat kan kalau misalnya kita masukin 6 kali yang tadi, setelah 6 kali dia berhenti ya. Kalau forever terus aja dia selamanya jalan terus nggak akan ada berhenti-berhentinya. Ini untuk yang forever. Jadi kalau misalnya kalian butuh menggunakan yang forever, sini hapus dulu. Nah, kalian coba masukin sini, nanti dia nggak bakalan berhenti. Programnya ini nggak akan berhenti. Ya, kita lihat dia kan jalan satu-satu. Nah, dia terus aja jalan tuh. Udah berapa kali tadi berjalannya? Udah lumayan banyak kan? Dia terus aja jalan, nggak akan ada henti-hentinya karena forever, dia terus aja selamanya. Nah, untuk kita stopnya kita klik stop di sini. Ya, dia langsung stop. Lalu selanjutnya kita gunakan ini, hapus dulu. Selanjutnya kita gunakan fungsi if. Nah, fungsi if itu apa? Jadi fungsi if itu adalah seperti aturan ya. Jadi kalau misalnya aturannya sesuai dengan yang kita maksud, dia bakal menjalankan perintahnya. Kalau kayak misalnya seperti ini. Kita masukin aturan ini, kita ke sama dengan, kita masukin sama dengan 1 ya. Terus set, kita masukin variabel a. Lalu kita ke motion, kita masukin yang motion ini. Nah, jadi dari sini aturannya tuh kalau isi variabel a sama dengan 1, aturannya dia move sebanyak 10 step. Nah, coba kita buka variabel, kita lihat nilainya, dia kan nilainya 0 ya. Sekarang kita coba tambahkan set a to 1. Karena kita mau set nilai a ke 1, variabel a ke 1. Lalu ini pindahin dulu. Lalu kita jalankan ini. Nah, dia bergerak kan? Karena apa? Pertama kita ngeset dulu si a nya ke 1. Lalu jika aturannya itu jika variabel a sama dengan 1. Variabel a kan isinya tadi di sini 1 kan? Ini kan isinya 1 variabel a. Nah, ini juga kan, karena kenapa bisa jadi 1? Karena di sini kan kita set jadi 1. Lalu sama si fungsi if ini dicek variabel a sama dengan 1, maka move 10 step. Variabel a isinya 1, berarti 1 sama dengan 1 kan? Nah, lalu dia jalan deh ke sini. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita rubah ini jadi selain nilai 1? Misalnya kita jadi 0. Apa yang akan terjadi ketika kita set 0? Nah, coba kalian bisa lihat perbedaannya. Si kucing ini nggak bergerak. Tuh, kita klik-klik, si kucing ini nggak bergerak. Karena apa? Pertama, ketika dia di set 0, ketika pertama dia ngeset a ke 0, lalu dia ngecek deh variabel. Kalau variabel a sama dengan 1, maka dia jalanin ini. Variabel a isinya 0, berarti 0 kan nggak sama dengan 1 kan, berarti dia nggak akan ngejalanin ini. Yang move ini nggak akan dia jalanin karena variabel a tidak sama dengan 1.
Jadi dia nggak bakalan menjalankan perintah ini. Terus ini kalau pakai if, terus dikontrol lagi, kita kontrol lagi. Sekarang ada if else nih, ada if then else. Bedanya apa dengan yang ini? Coba kita lihat dulu. Kita masukkan ini ke dalam sini, yang ini kita hapus dulu. Terus kita tambah ke operator, kita klik yang green flagnya ini, diklik. Terus kita set variabelnya yang a ini sama dengan tadi, sama dengan 1 ya. Terus motionnya dia move 10. Nah else nya kita isi dengan move nya minus 10. Pertama kita set dulu variabel a sama dengan 1. Kita coba lihat programnya. Nah, si kucing ini bergerak ya ketika kita klik yang bendera hijau ini. Bergeraknya maju. Kalau misalnya set a-nya sama dengan 1, maka dia maju kan. Variabel a sama dengan 1, maka dia move 10 step. Terus kalau misalnya gimana kalau misalnya kita setnya selain 1 misalnya jadi 2, apa yang bakal dia lakuin? Nah, kalau kita klik, dia bakalan mundur. Kenapa bisa mundur? Karena tadi pertama kita set dulu ya, set nilai a nya jadi 2. Ini berubah jadi 2 nih, variabel a nih, kalian lihat di sini variabel a nya berubah jadi 2. Terus dia ngecek aturan, ngecek rule ya, ada if, terus dia ngecek rule. Kalau misalnya a sama dengan 1, maka move 10. Ternyata kan a itu isinya 2 kan tidak sama dengan 1 kan. Jadi dia nggak bakal ngejalanin yang ini karena rule nya aja nggak cocok. Lalu setelah ini dia bakal turun ke else nih. Karena di else kita nggak perlu ngecek rule lagi, maka kita langsung jalanin yang else karena nggak perlu dicek rule lagi. Anggapannya kalau yang else ini tuh benar semua, jadi udah aja dijalanin karena yang diaturnya nggak, yang pengaturannya itu nggak ada, ya udah dijalanin aja. Di sini move minus 10 tadi, makanya si kucing mundur karena nilainya minus 10. Tuh kan mundur. Begitu. Oke, sekian. Untuk video selanjutnya nanti kita bakal membuat kalkulator sederhana. Oke, thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.